Selamat pagi Pak Arto, selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir manajemen kawasan dan atraksi, di mana kami mengambil judul yaitu Strategi Pengembangan Taman Edelweiss sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Karangasem. Baik, sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayukade Sintiawati, biasa dipanggil Sintia, dengan NIM 19221012. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Yuganitri dengan NIM 19221011. Baik, perkenalkan nama saya Nika Darayusari dengan NIM 19221013. Saya Paulina Alvincia Ferdinandus dengan NIM 19221014. Saya Eko Manyinuwarta dengan NIM 19102217. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan beberapa hal. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada metodologi, yang keempat yaitu ada hasil dan pembahasan, serta yang terakhir itu ada penutup. Baik, saya mulai terlebih dahulu dari pendahuluan. Baik, di mana? Di latar belakang ini, objek wisata Taman Edelweiss merupakan salah satu objek wisata yang baru yang terletak di Desa Besaki, Karangasem. Objek wisata ini mulai dibangun pada tahun 2018 oleh masyarakat desa karena memiliki potensi alam dengan hamparan bunga Edelweiss yang indah. Dengan itu, objek wisata ini menjadi salah satu objek wisata favorit bagi wisatawan di Desa Besaki. Adapun rumusan masalah untuk penelitian ini, di mana yang pertama, apa saja yang menjadi keunggulan Taman Edelweiss sehingga bisa menarik banyak wisatawan untuk dapat berkunjung ke sana. Yang kedua, bagaimana strategi pengembangan Taman Edelweiss di Desa Besaki yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Taman Edelweiss itu sendiri. Untuk tujuannya, yang pertama, menganalisis keunggulan Taman Edelweiss dalam menarik konsumen lebih banyak lagi. Yang kedua, menganalisis pengembangan Taman Edelweiss di Desa Besaki yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, namun juga sekalian dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat lokal itu sendiri. Dan untuk manfaat teoritisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi strategi pengembangan Taman Edelweiss di Bali. Yang kedua, menemukan konsep-konsep khususnya permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan produk wisata di Taman Edelweiss. Dan untuk manfaat praktisnya, diharapkan penelitian ini mampu menjadi satu sarana yang efektif sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi, pengembangan, dan pemasaran Taman Edelweiss. Yang kedua, sebagai upaya untuk menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan Taman Edelweiss ini sendiri. Baik, untuk yang kedua, kajian pustaka akan dijelaskan oleh Komang Januarta. Oh, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka. Coba lihat ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Bab 1 Pasal 5 menjelaskan bahwa daya tarik pariwisata yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan ataupun keindahan dan nilai yang merupakan energi rekaman kekayaan alam budaya dan hasil karya manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata. Jadi menurut undang-undang ini sebenarnya sih kegiatan pariwisata tersebut berupa kegiatan manusia tersebut yang dari kebudayaan, dari aktivitas manusia, karya manusia itu merupakan dari aktivitas dari pariwisata tersebut sendiri. Selanjutnya yaitu ada produk destinasi wisata, ada 6 yaitu accessibilities, amenities, auxiliary service, activities, dan available
sehingga bisa mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Yang kedua yaitu accessibilities. Accessibilities di sini yaitu akses dari wisatawan dari yaitu daerah asal wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisatawan, yaitu di selanjutnya yaitu fasilitas umum yang ada di destinasi wisata tersebut seperti parkir, lahan parkir, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ancillary service, yaitu fasilitas tambahan yang ada di destinasi wisata tersebut seperti loker, ATM maupun puskesmas terdekat. Yang selanjutnya yaitu aktivitas atau kegiatan yang ada di suatu destinasi tersebut sehingga bisa menghibur wisatawan. Dan yang terakhir yaitu available package, yaitu paket yang sudah tersedia di destinasi tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kami gunakan dalam observasi ini. Yang pertama, 3.1 yaitu lokasi. Penelitian ini dilakukan di objek wisata Taman Edelweiss Bali yang terletak di Besakih, Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Untuk waktu penelitiannya sendiri, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2021. Dan untuk jenis data, di sini kami menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimana data primer diperoleh secara langsung dari kunjungan ke Taman Edelweiss. Sedangkan data sekunder diperoleh dari internet dan sosial media Taman Edelweiss. Selanjutnya, 3.4 yakni metode pengambilan data. Metode pengumpulan data ini diperoleh dari beberapa cara, yaitu yang pertama observasi, yang merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data berkaitan dengan masalah penelitian. Yang dimana dalam observasi ini, peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek yang ada di Taman Edelweiss dan aktivitas sehari-hari serta atraksi yang ada di Taman Edelweiss. Yang kedua yakni wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dimana teknik wawancara yang kami lakukan yakni secara langsung dan yang dilontarkan itu tidak terpaku oleh pedoman wawancara. Dan kami mewawancara kepada masyarakat di sekitar Taman Edelweiss. Yang ketiga yakni penggunaan dokumen. Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian, yang dimana kami mengumpulkan dokumentasi seperti foto-foto yang ada di Taman Edelweiss. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Dewa Yuganitri. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Sesuai dengan rumusan masalah yang pertama, yaitu apa keunggulan Taman Edelweiss sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke sana. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, Taman Edelweiss merupakan sebuah objek wisata yang terletak di lereng gunung yang menawarkan suasana alam yang berbeda dan unik. Selain itu juga ada beberapa foto selfie dan juga sarana pekan atau pasar yang dimana penjual di sana menjual hasil dari ladang kebun masyarakat Taman Edelweiss. Nah, di sini kelompok kami menganalisis keunggulan dengan mengambil 6 produk wisata, yaitu yang pertama ada attraction atau atraksi. Di sini untuk atraksi di Taman Edelweiss sendiri yaitu ada pemandangan alam pegunungan yang bisa dijadikan spot foto atau swafoto untuk Instagramable. Terus yang kedua ada bunga Edelweiss. Nah, di mana bunga Edelweiss ini menjadi ciri khas dari Taman Edelweiss, yang dimana bunga ini hanya bisa tumbuh di dataran tinggi. Selain itu juga ada selain itu dengan suasana serta cuaca yang mendukung, karena seperti yang kita ketahui Taman Edelweiss ini merupakan objek wisata yang berada di dataran tinggi. Baik, selanjutnya untuk accessibility atau akses.
Nah, untuk akses menuju lokasi ini sudah cukup strategis dengan kondisi jalan yang sudah diaspal dan juga lokasi ini bisa ditempuh melalui aplikasi Google Maps dan lokasi ini juga berdekatan dengan salah satu objek wisata yang berada di sana yaitu objek wisata Pura Besakih. Kurang lebih sekitar 2 kilometer dari Pura Besakih. Namun ada kendala beberapa kendaraan yang tidak bisa menuju akses tersebut karena jalannya cukup curam dan juga agak menanjak, seperti kendaraan bus dengan kapasitas yang cukup besar. Selanjutnya ada amenitas atau fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung di sini sudah cukup baik, yaitu seperti di awal ada tempat makan, ada tempat minum, juga ada beberapa pedagang asongan atau pedagang kecil, yang dimana yang menjual adalah masyarakat lokal, yang di sana juga yang dijual juga hasil dari ladang Taman Edelweiss. Selain itu juga ada gazebo, di mana tempat untuk kalian istirahat atau kalian bisa bersuap foto juga di sana. Yang pastinya di sana juga sudah tersedia toilet. Nah, untuk available package-nya sendiri, Taman Edelweiss ini memiliki paket wisata yang sudah cukup baik, yang bekerja sama dengan salah satu penyedia layanan paket wisata untuk mengembangkan paket wisata yang ada di Taman Edelweiss. Selain itu, yang terakhir itu ada ancillary service atau fasilitas tambahan. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini pariwisata sedang gencar-gencarnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Di sana juga kami sudah melihat beberapa ada protokol kesehatan seperti sabun cuci tangan, hand sanitizer, juga air mengalir. Selain itu juga ada jaringan internet atau Wi-Fi, dan juga ada beberapa pos keamanan dan juga pusat informasi yang masih sangat sederhana. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rahayu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan 4.2, yakni strategi pengembangan Taman Edelweiss. Yang pertama yakni taman ini dibuat lantaran sebelumnya terjadi erupsi Gunung Agung pada 2018. Namun Taman Edelweiss ini sangat dikembangkan seperti dibuatkannya spot-spot foto baru yang menjadi daya tarik wisata di Taman Edelweiss. Selain itu juga pengembangan di DTW ini terus dilakukan seperti penanaman bunga kasna yang dimana masyarakat lokal di sekitar sana sebelumnya adalah petani bunga kasna, yang dimana itu bunga kasna itu hanya diperlukan 6 bulan sekali, yakni di Hari Raya Galungan. Maka dari itu muncullah ide-ide baru untuk memanfaatkan bunga kasna ini dijadikan sebagai bahan pembuatan dupa dan bahan pembuatan parfum agar masyarakat lokal di sekitar sana dapat meningkatkan ekonominya. Nah, selain itu dibangunnya Taman Edelweiss ini dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat lokal di sekitar sana. Karena banyaknya tersedia lapangan pekerjaan seperti masyarakat lokal dapat berdagang di sekitar Taman Edelweiss. Nah, selain itu rencana pembangunan restoran di bagian teratas objek Taman Edelweiss juga akan dilakukan oleh masyarakat lokal. Selanjutnya untuk bab terakhir akan dilanjutkan oleh Pauline. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian terakhir yaitu penutup. Di penutup ini ada simpulan dan saran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang simpulan. Nah, berdasarkan penelitian yang kami lakukan, memiliki beberapa produk wisata, yang dimana produk wisatanya ini dapat dinikmati dan dirasakan oleh wisatawan saat berkunjung ke Taman Edelweiss, baik itu berupa wisata alam maupun buatan yang ada. Sehingga Taman Edelweiss dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi Taman Edelweiss. Selain dikarenakan oleh produk-produk wisata, Taman Edelweiss juga menjadi daya tarik wisata yang menarik banyak wisatawan karena strategi pengembangan daya tarik wisata, strategi pengembangan yang dilakukan oleh Taman Edelweiss sendiri. Sehingga pengembangan di Taman Edelweiss ini terus dilakukan melalui penanaman bunga kasna yang dimana menjadi ciri khas dari Taman Edelweiss sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saran. Jadi saran ini kami tujukan kepada tiga bagian, yaitu kepada pemerintah Karangasem, di mana
pemerintah Karangasem itu perlu menggarap potensi-potensi yang belum tergarap Taman Edelweiss Bali, sehingga kedepannya dapat dikembangkan sebagai tujuan kepariwisataan. Lalu pemerintah Karangasem juga perlu untuk lebih banyak bekerja sama dengan pihak luar seperti travel agent, sehingga potensi wisata yang ada di dalam Taman Edelweiss ini dapat diketahui oleh wisatawan-wisatawan yang ada di luar Bali, ada di luar Indonesia, sehingga akan banyak menarik wisatawan untuk mengunjungi Taman Edelweiss. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan promosi yang maksimal. Jadi saran kami untuk pemerintah Karangasem ini melakukan promosi yang maksimal, tidak hanya melalui media cetak, namun juga media sosial ataupun mempromosikan secara langsung ke negara-negara asal wisatawan. Yang terakhir adalah melakukan sosialisasi terkait segala informasi yang diberikan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan daya tarik wisata Taman Edelweiss Bali. Nah, yang kedua adalah untuk pelaku pariwisata. Untuk pelaku pariwisata, kami memberi saran untuk lebih inovatif dalam membuat atraksi wisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Yang kedua, memberi pelayanan terbaik saat wisatawan itu sedang mengunjungi daya tarik wisata Taman Edelweiss Bali. Yang ketiga adalah memanfaatkan tenaga masyarakat lokal yang berada di sekitar daya tarik Taman Edelweiss Bali untuk diajak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar dapat dipekerjakan sebagai karyawan. Nah, yang ketiga itu adalah saran untuk masyarakat. Saran untuk masyarakat yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat lokal yang berada di sekitar daya tarik Taman Edelweiss Bali dengan memberi pelatihan tentang kepariwisataan. Yang kedua adalah menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan Taman Edelweiss Bali. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.